Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Yoyo Winingsih Esos dalam pembelajaran IPS. Materi kita kali ini berbicara tentang letak dan luas Indonesia. Perhatikan peta wilayah Indonesia berikut ini. Apa yang dimaksud dengan letak astronomis? Letak astronomis adalah letak suatu wilayah berdasarkan kedudukan garis lintang dan garis bujur. Garis lintang adalah garis khayal pada peta atau globe yang sejajar dengan khatulistiwa. Sedangkan garis bujur adalah garis khayal pada peta atau globe yang menghubungkan kutub utara dengan kutub selatan. Bagaimana posisi letak astronomis Indonesia? Indonesia secara astronomis berada pada posisi 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Wilayah Indonesia paling utara berada pada posisi 6 derajat lintang utara terletak di Pulau Weh. Wilayah Indonesia paling selatan berada pada posisi 11 derajat lintang selatan terletak di Pulau Roti. Wilayah Indonesia paling barat berada pada 95 derajat bujur timur terletak di Kota Sabang, dan wilayah paling timur Indonesia berada pada posisi 141 derajat bujur timur terletak di Kota Merauke. Pengaruh letak astronomis Indonesia. 1. Beriklim tropis. Ciri-ciri iklim tropis: menerima banyak penyinaran setiap tahun, memiliki hutan hujan tropis yang luas, memiliki curah hujan yang tinggi, dan banyak terjadi penguapan sehingga kelembaban udara cukup tinggi. Yang kedua, Indonesia terbagi menjadi 3 daerah waktu, yaitu WIB, waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia bagian timur. Perhatikan peta pembagian daerah waktu di Indonesia berikut ini. Apa yang dimaksud dengan letak geografis? Letak geografis adalah letak suatu tempat dilihat dari kenyataannya di muka bumi, atau letak suatu tempat dalam kaitannya dengan daerah lain di sekitarnya. Letak geografis Indonesia: 1. Di antara 2 benua, yaitu benua Asia dan Australia. 2. Di antara 2 samudra, yaitu Samudra Hindia dan Pasifik. Batas-batas wilayah Indonesia: sebelah utara Indonesia berbatasan dengan Malaysia, Singapura, Palau, Filipina, dan Laut Cina Selatan. Sebelah selatan Indonesia berbatasan dengan Timor Leste, Australia, dan Samudra Hindia. Sebelah barat Indonesia berbatasan dengan Samudra Hindia. Sebelah timur Indonesia berbatasan dengan Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Perhatikan peta posisi silang Indonesia berikut ini. Keuntungan dari letak geografis dan astronomis Indonesia. 1. Indonesia dilalui jalur perdagangan internasional. 2. Indonesia memiliki iklim tropika. 3. Kondisi vegetasi yang tumbuh dan berkembang di Indonesia sangat beragam. 4. Adanya pembagian 3 daerah waktu. 5. Keragaman flora dan fauna.
6. Keragaman jenis tanah. Perpaduan antara letak geografis dan astronomis Indonesia menimbulkan kondisi 1. Matahari bersinar terus-menerus sepanjang hari. 2. Penguapan tinggi sehingga kelembaban juga tinggi. 3. Memiliki curah hujan yang relatif tinggi. 4. Memiliki wilayah hutan hujan tropis yang cukup lebat. 5. Memiliki 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau sebagai akibat pergerakan angin muson. Bagaimana proses terjadinya angin muson barat? Angin muson barat bertiup setiap bulan Oktober sampai Maret, sampai kedudukan semu matahari di belahan bumi selatan. Hal ini menyebabkan tekanan udara maksimum di Asia dan tekanan udara minimum di Australia. Maka bertiuplah angin dari Asia ke Australia, tekanan tinggi ke rendah. Karena angin ini melalui Samudra Hindia, maka angin tersebut mengandung uap air yang banyak, sehingga pada bulan Oktober sampai Maret di Indonesia terjadi musim penghujan. Bagaimana proses terjadinya angin muson timur? Angin muson timur bertiup setiap bulan April sampai September, saat kedudukan semu matahari di belahan bumi utara. Hal ini menyebabkan tekanan udara di Asia rendah dan tekanan udara di Australia tinggi, sehingga angin bertiup dari Australia ke Asia. Angin tersebut melewati gurun yang luas di Australia, sehingga bersifat kering. Oleh karena itu, Indonesia saat itu mengalami musim kemarau. Apa yang dimaksud dengan letak geologis? Letak geologis adalah letak suatu wilayah dilihat dari jenis batuan yang ada di permukaan bumi. Letak geologis Indonesia dilalui oleh 2 jalur pegunungan muda dunia, yaitu Pegunungan Mediterania di sebelah barat dan Pegunungan Sirkum Pasifik di sebelah timur. Pengaruh letak geologis bagi Indonesia. 1. Indonesia memiliki banyak gunung api yang aktif. 2. Rawan terjadi gempa bumi baik gempa tektonik maupun vulkanik. 3. Memiliki bahan mineral tambang yang melimpah. Apa yang dimaksud dengan letak maritim? Letak maritim adalah letak suatu tempat ditinjau dari keadaan kelautan dan sekitarnya. Dampak letak maritim bagi Indonesia. 1. Indonesia mempunyai potensi ekonomi besar untuk dikembangkan. 2. Adanya usaha atau kegiatan di bidang pelayaran, usaha di bidang perikanan, serta di bidang pelabuhan di Indonesia. 3. Indonesia memiliki peranan penting dalam suatu percaturan politik dunia. Apa yang dimaksud dengan letak geomorfologis? Letak geomorfologis adalah letak suatu tempat berdasarkan tinggi rendahnya tempat tersebut terhadap permukaan air laut,
atau dilihat dari bentuk permukaan bumi. Perbedaan letak geomorfologis memiliki pengaruh yang bermacam-macam. 1. Adanya suhu yang berbeda-beda sangat berpengaruh terhadap jenis tanaman. 2. Menentukan ada tidaknya mineral-mineral yang dikandung oleh batuan tersebut. 3. Menentukan kepadatan penduduk. 4. Perlu memperhitungkan morfologi daerah sebelum membangun bangunan-bangunan, jembatan, gedung-gedung, dan jalan raya. Apa yang dimaksud dengan letak sosiografis? Letak sosiografis adalah letak suatu tempat ditinjau dari sosiokulturalnya, seperti segi ekonomi, segi politik, dan sebagainya. Letak sosiografis dibedakan menjadi dua. 1. Letak ekonomis. Yang kedua, letak sosiokultural. Letak ekonomis Indonesia adalah letak suatu negara ditinjau dari jalur dan kehidupan ekonomi negara tersebut terhadap negara lain. Sedangkan letak sosiokultural Indonesia adalah letak berdasarkan keadaan sosial dan budaya daerah yang bersangkutan terhadap daerah lain di sekelilingnya. Demikian pembahasan kita kali ini tentang letak dan luas Indonesia. Kita akan melanjutkan pada pembahasan berikutnya, yaitu potensi sumber daya alam Indonesia. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.